Ini petugas sedang memadamkan api kebakarannya ya, dengan memakai pompa, kayaknya memakai pompa berjibaku. Alhamdulillah ya. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa kesabaran itu ada pada tumbukan yang pertama. Jika dalam kesempatan ujian yang Allah berikan, kesyukuran kita tidak muncul juga pada kesempatan yang pertama, maka hilanglah rezeki kita berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama dan terhubung. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24, channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Sebelum kita memasuki tema bahasan kita, marilah kita ikuti tayangan cuplikan berikut ini. Tebal sekali. Itu ada helikopter yang asapnya kemerah-merahan, tebal sekali. Ada helikopter yang mengangkut air. Kemudian ini gelap, terlihat gelap sekali, asapnya tebal. Kebakaran hutan itu agak memerah itu dari cahaya dampak dari kebakaran hutan tersebut. Nah, ini ada petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan oleh pemerintah. Itu kelihatan kayak terkurung di dalam asap. Ini petugas sedang menyiram dengan air ya, dengan air. Nah, itu pakai pompa, kayaknya pakai pompa. Ya, berjibaku sekali petugasnya. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah musibah itu anugerah yang kita ambil dari buku Rahasia Made Rezeki Ustadz Nasrullah. Baik kawan-kawan, jadi kita tidak mengenal lagi sekarang ini apa yang dikatakan musibah. Yang ada adalah anugerah. Kita definisikan baru bahwa musibah itu adalah anugerah. Dengan demikian, maka anugerah itu merupakan suatu bungkus permen yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tadi di depan ada kisah tentang cuplikan tayangan kebakaran hutan yang merupakan suatu bencana nasional pada waktu beberapa tahun yang lalu. Para pejabat negara kita disibukkan dengan bencana yang ada untuk bagaimana mengatasi kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Bencana itu merupakan asap yang dihasilkan dari terjadinya kebakaran hutan karena dampak dari kekeringan atau kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lamanya. Kebakaran hutan di Sumatera dan kebakaran hutan di Kalimantan itu berdampak kepada tebalnya asap yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan tersebut, sehingga mengakibatkan dampak terhadap negara tetangga kita, yaitu Singapura dan juga Malaysia. Mereka bahkan menurunkan bantuan untuk memadamkan api yang terjadi di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan tersebut. Saya percaya dengan berita pada detik yang pertama bahwa itu bukan bencana. Bungkus permen yang Allah siapkan untuk kita dan ada rahasia rezeki di balik semua itu. Saya menghidupkan pemikiran itu dan yakin bahwa asap itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Berbulan-bulan anugerah itu menggelayuti bangsa Indonesia sampai bosan menjadi berita. Jadi sampai jurnalis bosan ya memberitakannya. Semua akhirnya putus asa, lalu terbitlah rasa pasrah di dalam diri anak bangsa. Mulai satu persatu gelombang sholat istiqo atau sholat minta hujan dilaksanakan. Dilakukan di Bogor, hujan sebentar panas lagi, begitu juga di Bandung, hujan sebentar panas lagi, di Sumatera hujan sebentar panas lagi, dan begitu juga di Kalimantan sebagainya. Jadi hal-hal ini mulai sporadis dilaksanakan sholat istiqo ini atau sholat minta hujan ini. Bahkan mulai tersiar gambar di media massa kegiatan sholat istiqo itu atau sholat minta hujan yang dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa daerah. Gerakan sholat minta hujan ini masih sangat sporadis. Akhirnya gerakan sholat istiqo ini, sholat minta hujan ini sampai kepada pejabat negara dan Menteri Agama melaksanakan sholat istiqo atau sholat minta hujan ini di Masjid Istiqlal Jakarta, sehingga ini menjadikan gerakan nasional di seluruh Indonesia. Mulai dilaksanakan di setiap provinsi, hampir di seluruh daerah di seluruh Indonesia melaksanakan sholat istiqo ini. Bahkan Imam Masjidil Haram pada waktu itu di Mekah melaksanakan khusus sholat istiqo untuk mendoakan bangsa Indonesia.
Akhirnya dari gerakan massal yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia itu, dan bahkan ada bangsa lain juga mendoakan bangsa Indonesia, terjadilah proses di mana hujan itu mulai turun dengan derasnya. Dengan demikian, proses anugerah itu dengan sendirinya terlewati. Akhirnya gerakan massal tersebut dapat menyelesaikan dan mengakhiri terjadinya kebakaran hutan, dan hujan mulai turun dengan derasnya dan menyelesaikan proses anugerah itu dengan happy ending. Sekarang pertanyaannya, apa itu definisi asap selain anugerah? Jawabannya adalah Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa Allah itu ada. Itu jawabannya. Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Agung. Allah itu Maha Besar. Allah itu Maha di atas segalanya. Dan Allah Maha bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada. Jadi dengan demikian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan kita. Yaitu contoh salah satu ya yang memang real terjadi pada negara kita pada beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kita dapat membaca dengan riangnya poin rezeki yang terjadi dari suatu peristiwa. Begitu juga kehidupan kita sudah tidak ada lagi musibah, bukan? Semua hanya anugerah. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mensyukuri di hari pertama, pada detik yang pertama, pada tumbukan yang pertama, bahwa semua itu harus kita syukuri, anugerah itu harus kita syukuri begitu dia hadir kepada kita. Akhirnya dengan lantang kita dapat berkata, Alhamdulillah, bagus semuanya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti ya tema ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu kembali nantinya dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.